bisolin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pembagian akal. Masih dalam bahasan hukum akal, pasal 8 hukum akal. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu akal. Jadi sebelum kita membahas hukum akalnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu akal itu apa. Kita baca dulu. Sirun ruhaniyun tudriku bihin nafsul ulumad daruriyah wa nazariyah wa mahallu al-qalbu wa nuruhu fidimagi wa btida'uhu min hini nabhir ruhi fil janini wa awwalu kamalihil bulugu. Itu disebut akal atau patokan akal. Jadi akal itu apa? Sir nur bangsa ruhani. Kalau ruhani kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan ya. Jadi akal mah enggak kelihatan. Fungsi akal untuk apa? Mengetahui, menemukan pengetahuan yang sulit dan yang mudah. Tudriku bihin nafsul ulumad daruriyata wan nazariyata. Itu fungsi akal, gunanya akal. Bisa menemukan pengetahuan yang sulit dan yang mudah. Jadi dengan akal kita bisa menemukan berbagai ilmu gitu ya. Berbagai pengetahuan yang gampang, yang susah ya. Ini bahan tapakuran ya, bahan renungan. Allah memberikan akal. Mejanya pakai meja itu jangan dibiasain kitab ditaruh di bawah dengkul begitu itu. Kalau nggak mau pakai meja, kitabnya angkat nggak apa-apa, angkat kitabnya. Kalau kamu nggak mau pakai meja, angkat kitabnya. Jangan ditaruh di bawah kaki begitu. Biasain, namanya adab. Adab ngaji. Tim-tim Mama Manda ngaji susah nggak? Ngaji susah nggak? Kalau ngaji susah nggak? Ngaji susah apa gampang? Tim-tim Mama Manda kalau ngaji susah apa gampang? Hah? Kamu kalau ngaji susah apa gampang? Hah? Kenceng, susah apa gampang kalau ngaji? Jawab, nggak jawab aja, kamu kan ngaji. Kalau ngaji itu susah apa gampang? Hah? Yang kenceng. Kalau ngaji itu susah apa gampang ngaji itu? Hah?
Susah, ngaji susah ya. Nah, maka mudah-mudahan kalau kita ngehormat ilmunya, ngehormat kitabnya, Allah kasih gampang gitu. Jangan sampai kita ngaji udah susah, ilmunya nggak dihormat. Tambah belet nanti tambah susah ya, tambah nggak berkah ilmunya ya. Jadi jangan merasa nyaman gitu, jangan merasa tenang kalau kitab di bawah teh begitu. Kayak berdosa kita teh, ya Allah ini kitab kok sejajar sama kaki. Coba Manda sama tim-tim, palanya taruh di bawah. Ya, palanya taruh di bawah. Terus sama Eka kakinya dijejarin sama pala tim-tim, Manda mau nggak? Pala Manda nih taruh di bawah ya, di karpet, sama tim-tim taruh di bawah, jajarin sama kaki Eka, mau nggak? Ini begitu. Apalagi kitab ya. Kitab mah ilmu Allah. Masa dijajarin sama kaki kamu yang bau itu ya? Kaki yang jelek ya. Hormat ilmunya, hormat kitabnya ya. Supaya apa? Supaya berkah ilmunya. Mudah-mudahan Allah kasih gampang ngajinya gitu. Dengan menghormat, dengan akhlak namanya ya. Adab kita ngaji. Jangan ditaruh di bawah buku, kitab tuh ya. Paling Al-Quran. Wah, Al-Quran nomor 1 ya. Habis sering banget tuh di meja mik ditaruh di atas Quran, nyaman-nyaman aja gitu ya. Kamu gimana ininya gitu, rasanya gimana gitu ya, mik ditaruh di dalam ya talim, mik ditaruh, kok jangan dibiasin begitu ya. Itu kan semuanya juga ilmu ya, ilmu itu semua. Kitab nggak boleh di bawah buku, nggak boleh di bawah baju ya, naruhnya juga jangan di sembarangan. Kitab disatuin sama lemari, buku, baju disatuin, jangan ya. Taruh paling atas. Bawanya jangan suka kayak bawa tai kotok. Kalau bawa kitab mah ya, jangan kayak bawa tong sampah. Kamu kalau bawa tong sampah gimana juga? Kalau buang sampah ya, bawa tong sampah gimana bawa tong sampah? Diteng-teng ya. Bawa tong sampah digimanain? Diteng-teng ya. Ada gak bawa tong sampah didekep di dada, ada nggak? Kali si Eka bawa tong sampah didekep di dada gitu, ada nggak? Nggak pernah begitu ya. Diteng-teng bawa tong sampah mah ya. Kenapa diteng-teng? Kotor ya, bau. Masa bawa kitab disamain kayak bawa tong sampah? Ya, jangan disamain. Bawa kitab mah didekep di dada gitu kan ya. Kalau bisa mah di atas kepala kayak orang Bali, ya. Kalau bisa mah di atas kepala. Ya kalau enggak juga ya tuh jangan kayak bawa tong sampah, jangan diteng-teng bawa kitab mah. Suka ngeliat nggak yang bawa kitab diteng-teng? Suka ngeliat nggak? Gitu tuh bawanya, gini. Ya suka ngeliat nggak kamu, teman kamu bawa kitab begini, ambil jalan gitu kan ya. Duh, udah kayak tong sampah kitab ya. Kitab, buku ilmu kamu itu yang suka dipakai nulis ilmu, itu juga sama kitab disebutnya. Dilemparin kalau ada yang minjem, ya. Enak-enak aja kan kamu begitu ya. Minjem dong gue buku, lemparin, buku tajwid, buku sholat fardu. Kan kita ngerasa kita nih belet, bodoh kan begitu. Ngaji teh susah, atuh hormat-hormat sama kitabnya gitu. Maksudnya. Jangan dicoret-coret, apa aja ditulisin. Apalagi nulisin lope-lope, aduh itu ya. Di kitab, di buku. Jangan ya. Kalau mau tulis apaan? Sholawat. Ya. Yang benar itu kalau di kitab atau buku tulisnya sholawat. Tulis sholawat. Atau nama supaya nggak hilang. Bolehlah nama kita ya. Jangan dicoret-coret, atau penjelasan, nggak apa-apa. Kalau mau nulis penjelasan boleh. Jangan segala macam apa aja ditulis di kitab, jangan. Ya, biasain. Jangan merasa nyaman, jangan merasa enak ketika kita nggak menghormat ilmu, nggak menghormat kitab. Jangan. Bedain.
Harapan kita begitu ya, mudah-mudahan aja kita menghormat kitab, menghormat ilmu, Allah gampangkan ngajinya, Allah berkahi, Allah manfaatkan gitu. Biarin ngajinya mah nggak ngerti-ngerti juga nggak apa-apa, tapi ntar Allah manfaatin kan gampang buat Allah ya. Yang penting kita hormat sama kitabnya. Biasain dari sekarang. Saya balik lagi. Bahan tafakuran buat kita. Allah menciptakan akal. Yang mana dengan akal kita bisa tahu, bisa menemukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang mudah. Subhanallah ya. Dulu mah kalau pengen ke Mekah, ibadah haji naik kapal laut. 8 bulan di jalannya juga ya. Waduh, capek di jalan. Mungkin kalau beli korma, wah 8 bulan ya. Kormanya udah keburu kering kali ya. Zaman dulu mah kali ya. Tapi dengan akal dipikirin sama para profesor ya, para ahli. Gimana ini supaya bisa cepat nih perjalanan? Akhirnya terwujudlah pesawat terbang. Cuman 9 jam sekarang mah ya ke Mekah teh. 9 jam nyampe. Dengan apa itu? Akal. Ya. Allah ngasih akal ke manusia, dipakai tuh mikir sesuatu. Akhirnya bisa mempercepat perjalanan. Ya. Bahan renungan itu ya Allah ya kalau kita nggak dikasih akal. Capek ya kalau nggak punya akal mah apa-apa teh capek. Makanya orang yang kerja dengan otot dibanding orang yang kerja dengan otak beda ya. Beda. Gajinya juga mahalan orang yang kerja dengan otak. Karena orang yang kerja dengan otot mah capek. Capek ya kalau ngadain otot doang mah ya. Tapi kalau dengan otak semua jadi ringan, semua jadi cepat. Harganya juga mahal. Orang yang kerja dengan otak mah ya. Maaf, tukang beca sehari semalam, tawa seharian dari pagi sampai sore kerja ngandelin otot doang tukang beca mah ya. Maaf, tukang panggul di pasar ya, seharian kerja paling gede berapa dia dapatkan gitu ya. 100 atau 200 ribu lah ya. Tapi orang yang pakai otak kerjanya, para ahli, insinyur, profesor, udah bukan harian, digajinya juga ya per jam mereka mah. Gajiannya tuh per jam. Apalagi pemain bola ya, waduh, pemain bola itu per jam digajinya teh. Bukan ratusan ribu ya, jutaan. Nah itulah bedanya kualitas otak gitu ya. Subhanallah ya. B.J. Habibie almarhum, salah satu yang Allah anugerahkan IQ tinggi, putra bangsa terbaik yang dimiliki Indonesia, profesor pencipta pesawat terbang ya, luar biasa. Nah itulah fungsinya akal gitu ya, otak akal. Tudriku bihin nafsul uluma, bisa menemukan ilmu-ilmu yang sulit atau yang mudah. Kemudian wa mahalluhu, tadi tempatnya akal di mana? Di hati. Hati itu ruhani apa jasmani? Ruhani juga sama ya. Jadi nggak kelihatan juga hati. Wa nuruhu, tapi pancarannya akal kemana? Ke otak, pancarannya maya ke kepala, otak yang di kepala itu ya. Kemudian kapan mulai kita diberikan akal oleh Allah? Ketika kita dikasih ruh di dalam janin umur 4 bulan. Begitu Allah tiup ruh kepada janin yang ada di rahim ibu umur 4 bulan itu ya. Di situ pun akal Allah berikan. Tapi sempurnanya akal mah kapan? Ketika seseorang itu balik, itu baru akalnya sempurna. Jadi kalau masih kecil mah akal sih punya tapi belum sempurna gitu.
Makanya ketika seseorang balik disebutnya mukallaf atau ketaklif, maka dia sudah wajib ibadah. Kenapa? Karena akalnya sudah sempurna, gitu ya. Nah, itu akal definisinya atau yang disebut akal itu. Sekarang pembagian akal. Akal dibagi dua. Satu akal goriji. Apa? Satu akal goriji. Apa akal goriji? Yang mempunyai daya kekuatan untuk mengerti adanya Allah. Itu akal goriji ya, akal manusia ya. Akal manusia disebutnya akal goriji. Selain bisa dipakai menemukan ilmu yang sulit, ilmu yang mudah, kelebihannya akal goriji itu bisa menemukan adanya Allah, gitu. Akal goriji mah. Kedua tobi'i. Kalau tobi'i mah tidak mempunyai kemampuan untuk menemukan adanya Allah. Ini disebutnya akalnya hewan. Akal binatang tobi'i mah ya. Ayam, kambing, akalnya punya, sama kayak kita. Bisa mikir. Kalau lapar, dia tahu caranya supaya dapat makanan. Bisa, ayam juga ya. Burung, kalau mau nelor, dia tahu cara nyimpen telur, bikin sarang itu. Tahu, bisa mikir burung, bisa. Karena punya akal, gitu ya. Tapi sehebat-hebatnya binatang, akalnya berpikir, menemukan adanya Allah mah nggak bisa. Gitu. Itu namanya tobi'i, gitu ya. Nah itu pembagian akal. Kemudian, bila mana yang mempunyai akal goriji, tidak dipergunakan akalnya untuk berpikir sampai iman kepada Allah, maka jatuhlah martabat dan posisinya di hadapan Allah lebih rendah daripada hewan yang hanya mempunyai akal tobi'i. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi manusia yang Allah sudah anugerahkan akal goriji, tiba-tiba tidak digunakan akalnya untuk menemukan adanya Allah, gitu. Seperti siapa ini? Yang dimaksud sih orang kafir ya. Orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, itu yang dimaksudnya Maya. Atau juga bukan orang kafir. Orang kafir mah yang ekstrimnya lah, yang paling parah ya. Agak mendingan nih, orang yang beriman kayak kita mungkin ya. Iman mah iman, Islam mah Islam, tapi kemakrifatan kita ke Allah minim. Nah ini juga hati-hati nih. Harus diwaspadai juga nih kalau kita punya pemikiran, pemahaman semacam itu. Takutnya nanti kita terjerumus ke kelompok ini nih yang Allah samakan, bukan disamakan ya, direndahkan derajatnya dibanding binatang. Nauzubillah ya. Jadi yang dimaksud ayat ini surat Al-A'raf ini ayat 179 maksudnya orang kafir. Tapi sebetulnya mah orang mukmin pun ada yang mirip-mirip semi-semi kayak begitu ya. Yang apa itu? Yang kemakrifatannya minim, gitu. Pengenalan Allahnya minim. Jadi otaknya nggak dipakai tafakur. Padahal Allah memberikan ayat-ayat begitu banyak, tanda-tanda kekuasaannya, tapi nggak pernah dia renungi, gitu ya. Orang kalau nggak pernah mau merenung, ya nggak bakal naik. Derajat pemikirannya nggak bakal naik ya. Makanya di Quran banyak banget perintah suruh bertafakur, bertadabur, berpikir, banyak banget ya. Apala ya'qilun. Banyak dah ayat-ayat Qurannya tentang ayat-ayat kauniyah. Kan ayat Allah teh ada yang tersirat, ada yang tersurat kan gitu ya. Ada tulisannya di Quran, ada yang harus kita lihat, direnungi gitu. Tapi kalau otak kita nggak mau dipakai merenung itu ya nggak naik-naik nanti pemahaman kita, begitu aja. Orang yang maju kan orang yang mau berpikir gitu. Sebegitu banyak ayat-ayat Allah tapi nggak pernah kita renungi, ya nggak bakal naik-naik kita ya pemikirannya. Belajar, dilatih ya.
diri kita direnungi, jangan jauh-jauh dulu lah, dari diri kita aja dulu ya. Tangan, mata, suara ini ya, suara. Renungi gitu ya. Cuman memang modalnya sih begini, kita nggak bakalan bisa dan mau merenung, memikirkan sesuatu kalau ilmunya belum punya. Memang begitu awalnya, Maya. Artinya apa? Seseorang bisa merenung, mentapakuri sesuatu itu kalau udah punya ilmunya. Berarti apa? Mau nggak mau kita harus belajar dulu. Otak kita, akal kita dipakai belajar dulu. Jadi kalau ilmunya belum ada mah, ya nggak bakalan bisa merenung atau kita juga ya. Kayak suara nih. Ini kan harus ada ilmunya khusus. Kok ada suara gitu ya. Ini ilmunya apa nih? Pelajari dulu tuh. Gitu. Nah nanti baru kalau ilmunya udah kita pelajari, baru tuh ya bisa kita renungi. Baru kita bisa merasakan kehebatannya ciptaan Allah. Gitu. Kayak darah misalnya ya. Mata, jarak pandangnya, telinga, bisa ngedenger. Ini, iyalah kalau nggak dipelajari mah nggak bakalan bisa merenung kita ya. Ya kalau kitanya bodoh, mau gimana ngerenung ya? Dipaksain ngerenung ya kan? Ayo renungin mata. Ya paling kita melongo dong. Ya apa yang direnungin ya kan gitu ya? Nggak ngerti kan begitu ya? Kayak beginilah. Arsitek ya, arsitek Ridwan Kamil lah misalnya ya, di kita yang terkenal ya, Ridwan Kamil, arsitek keren ya, membuat masjid di mana-mana unik-unik, hebat-hebat ya. Suruh datang aja ke sini, Pak Ridwan Kamil ya, datang ke sini, ngelihat bangunan kita nih, gitu ya, karatan, bocor segala macam, udah ngerti, Pak Ridwan Kamil tuh ngerti gitu ya. Dia cepat merenungnya itu cepat, mentapakuri bangunan kita tuh cepat. Oh ini mah tuh udah ukurannya kurang gede gitu. Oh ini pasti nih semennya kurang. Begitu ya. Kenapa bisa begitu Ridwan Kamil? Karena dia udah tahu ilmunya tentang bangunan. Coba kita suruh ngerenung bangunan ini, melongo paling gitu ya. Nggak bocor ya, ngapa ya? Gitu kita mah, ngapa ya gitu doang kita mah. Karena nggak ngerti ilmu bangunannya. Entah kayak kemarin Taifah bikin puding misalnya kan gitu ya. Kalau yang ahli masak, yang jago masak, sep-sep, nggak usah dimakan, nggak usah dicobain, dipegang aja sama dia. Ah ini Taifah kurang air nih kayak ini, gitu tahu dia mah ya. Kita mah ya udah dicobain, udah dimakan, nggak ngerti kita mah ya. Ini kurang apa sih ini puding kan gitu, kita nggak bisa ya. Merasakan sih bisa, ini kayaknya kurang pas nih puding. Tapi kita nggak bisa mengoreksi gitu. Itu karena punya ilmu. Gitu. Jadi artinya berarti PR kita begini. Supaya akal kita berfungsi, bisa menaikkan kemarifatan dan keimanan, harus bisa dipakai bertafakur. Cuman orang nggak bisa bertafakur kalau tidak punya modal ilmu. Berarti mau nggak mau harus belajar dulu. Gitu. Kemudian yang disebut wali-wali Allah yang jago-jago bertafakur adalah orang-orang yang sudah selesai mempelajari dan memahami semua ilmu. Paham ini? Para wali-wali itu kan ahli tafakur. Kalau udah tafakur itu berjam-jam waliullah mah. Kadang ada yang cuma ngeliatin ikan doang sampai 3 jam. Nikmat mentafakuri ikan doang juga. Ya kita juga bisa kali ya mentafakuri ikan arwana gitu ya. Ya bisa, tapi kayaknya nggak bakal berjam-jam ya. Paling ya merasa indah doang ya. Bagus ya warnanya. Mungkin sebatas gitulah. Tapi nggak bakal berjam-jam. Tapi kalau wali-wali Allah mah nggak usah ikan yang bagus lah. Ikan emas, ikan biasa aja. Kalau ditafakuri bisa berjam-jam. Itu jangan salah. Wali itu bisa nikmat mentafakuri begitu karena wali tahu ilmu tentang fauna, tentang ikan. Ngerti kenapa ikan jalannya begitu, kenapa siripnya, ngerti wali mah karena udah menguasai ilmunya. Jadi jangan dianggap wali itu cuma jago tauhid, jago tasawuf, jago fikih. Enggak, semua ilmu dikuasai oleh para wali baru jadi wali.
Ya mudah-mudahan kita mah yang SD kagak tamat ya jangan ngimpi jadi wali itu ya. Suruh ngitung aja masih puyeng ya gitu. Wali itu orang-orang cerdas semua, nggak ada wali yang bodoh tuh, nggak ada gitu. Makanya ya jangan juga gitu ya. Ngapain sekolah, ilmu sekolah buat apa sih? Semua ilmu mah sama pada dasarnya. Cuman yang harus dipahami jangan salah memprioritaskan ilmu gitu. Yang habis sering sampaikan teh. Karena ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Tapi bukan berarti ilmu sekolah itu tidak ada gunanya, bukan. Kita penting itu mempelajari ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia itu penting. Karena tanpa itu, ya tadi ya, kita nggak bakal bisa bertafakur dengan hebat. Tapi pernah ngasih tahu ya, lagi habis sakit diimpus tuh sama salah satu perawat. Nah kemudian kata si perawat, ada orang itu kan kalau kekurangan darah suka donor darah. Kalau dulu ya kita, pemahaman kita dulu, orang tuh kalau donor darah, darahnya itu harus jenisnya sama. Darah B, B, O kan gitu ya. Kecuali katanya darah O. Kalau darah O katanya bisa masuk mana aja kalau nggak salah ya. Tapi kalau darah yang lain harus sama A, B, B gitu. Baru bisa didonorin kan begitu ya. Dulu ya pemahaman kita. Tapi berjalannya waktu, teknologi semakin canggih dan timbulnya berbagai masalah. Ternyata darah A sama darah A juga nggak bisa langsung didonorkan sekarang mah. Ada yang nolak katanya itu ya. Jadi begitu didonorin ini udah A, ini darahnya A nih. Pas begitu dimasukin malah bereaksi buruk ke orangnya gitu ya, meriang, nolak segala macam lah begitu ya, badannya tuh nggak ngerespon. Ini ada apa nih? Padahal A sama A ini darah. Ternyata setelah diteliti lagi tuh, oh ternyata darah juga walaupun sama jenisnya gitu ya, kelompoknya, tapi ada kecocokan darah teh. Makanya sekarang itu kata dia gitu ya. Jadi darah itu Pak Ustadz sebelum didonorin dikawinin dulu peribahasanya gitu. Jadi ini A nih udah kita A, ini darah orang A boleh dapat dari PMI, darah kita diambil, darah yang dari PMI diambil, dikawinin dah ada alatnya lah gitu ya. Nah kalau dikawinin cocok, mau lah gitu ya, nggak ngerti lah kita ya gimana itu ngawinin darah itu ya. Nah begitu udah cocok baru bisa tuh didonorin ke badan kita, baru badan kita nyaman, nerima, nggak bakal ada reaksi jelek gitu. Bayangin itu ya, ada neliti darah juga sampai begitu ya. Kalau si dokternya yang udah paham masalah darah itu ya, jenis darah segala macam, begitu ngelihat darah tuh dia mah langsung ngomong subhanallah ya. Subhanallah. Iya kalau ada darah gitu, darah keluar atau apa, bagi ahli darah ya yang tahu darah, pasti dia bilang subhanallah, ini darah jenis ini ya, ini. Tahu kan dia mah ya? Pasti begitu ya. Tapi kalau kita ngelihat darah, ya santai aja kan gitu mah ya, orang kagak ngerti ya ini darah apa, darah yang ada malah ih gitu doang kan kita mah ya, jijik kan itu. Karena nggak tahu ilmu darah. Jadi artinya apa? Kita nggak bakal bisa merenung, bertafakur kalau nggak tahu ilmunya. Jadi pelajari ilmu apa aja pelajari. Maka jangan pernah malas lah belajar ilmu komputer, ilmu nyupir, ilmu pertanian, semua pelajari gitu. Karena dengan ilmu itulah nanti kita bisa bertafakur. Kita nih ngelihat pisang di pohon pisang kuning. Ya paling, mantap nih, manis nih kayaknya. Kan gitu doang ya. Tapi seorang petani, profesor, yang ngerti tentang masalah pupuk dan lain-lain, begitu ngelihat pisang tuh, paham dia mah. Oh ini kurang vitamin anu nih, oh ini kuningnya kurang bagus nih, oh gitu dia mah ya. Jadi ngerenungnya tuh lebih mantap ya, lebih nendang, lebih dapat gitu ya. Beda sama kita ngelihat pisang, ya udah kita masih gitu ya. Kayak perempuan kalau ngelihat pisang yang gede, ya udah dah segitu doang udah tafakurnya gitu ya. Sambil dipegang gede amat ya, panjang amat ya, segitu udah tafakurnya. Itu kagak ngerti ya, ngertinya mah isi kolor doang kan gitu ya. Ya udah ke situ udah akhirnya ya bertafakurnya. Oh, laki ngeliat apem kali sama sorabi gitu ya. Ya udah ke situ udah larinya gitu tafakur ya. Padahal kalau tukang sorabinya mah kan ya, wah ini agak keras nih gitu ya. Laki yang ngeliat sorabi sama apem, wah udah kan gitu. Ngecapruk udah ya tafakurnya gitu ya. Kalau bebas jadinya ya. Ya karena itu keterbatasan ilmu berarti ya masalahnya teh. Kayak ini kan gambar banner bagus. Ya kita melihat banner bagus ya, udah gitu doang ya. Tapi yang ngedesainnya ya, yang ahli masalah gambar dan lain-lain, dia bisa menilai langsung.
Subhanallah, yaitu penempatannya, terus warna segala. Jadi lebih enak mentafakurinya itu lebih resep lah gitu. Kalau kita tahu ilmunya gitu ya. Maka sekali lagi ya, akal yang Allah berikan ini, ayo gunakan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan karena ancamannya pun berat. Di sini dikatakan ya, Al-A'raf 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam, isinya itu kebanyakan dari jin dan manusia. Emang jin masuk neraka? Masuk ya, karena jin sama manusia kan sama ya. Apa ayatnya tuh? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kita sama jin itu sama-sama wajib ibadah, ketaklif disebutnya ya. Jadi yang ketaklifnya dua ya, jin sama manusia. Hewan kagak, malaikat enggak. Tumbuh-tumbuhan apalagi enggak. Jadi cuma jin dan manusia yang ketaklif. Maksudnya yang ketaklif itu yang wajib ibadah. Makanya di sini dikatakan di surat ini, ayat ini, Al-A'raf 179, nanti di neraka juga yang paling banyak itu kelompok jin dan kelompok manusia. Siapa mereka yang masuk ke neraka itu? Jin sama manusia yang bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati, tapi hatinya enggak dipakai mikir, enggak ngerti, enggak dipakai belajar. Nah, itu yang pertama tuh ya. Kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mata mah punya, ngelihat lagi matanya juga. Awas, enggak buta, tapi sayang matanya enggak dipakai melihat tanda-tanda kebesaran Allah ya. Ngelihatnya teh yang enggak ada manfaatnya. Wa kemudian walahum azanul la yasmauna biha. Kuping juga dikasih, bahkan kupingnya bisa ngedengar. Cuman sayang kupingnya enggak dipakai ngedengar ilmu Allah, enggak dipakai ngedengar nasihat-nasihat Allah. Ya, itulah kriteria calon-calon penduduk neraka jahanam. Nauzubillah ya. Jadi ayo pakai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dikasih hati kita, dikasih mata, dikasih telinga, pakai untuk berpikir, belajar, memahami, ngaji, bertafakur dan seterusnya ya. Supaya apa? Supaya kita tidak tergolong ayat ini, karena mereka ini sama Allah diderajatkan ulaika kal an'am. Mereka yang punya hati nggak dipakai, punya mata, punya telinga nggak dipakai, itu bagaikan binatang. Balhum adol, bahkan lebih jelek dari binatang. Ayam mah gitu-gitu ge, masih bisa dimakan, bermanfaat buat manusia ya. Lah orang, kalau nggak ada gunanya, dipotong kagak bisa, dimakan kagak boleh ya. Naudzubillah, hanya jadi sampah hidupnya. Naudzubillah ya. Dihinakan oleh Allah derajatnya ya. Ulaika kal an'am balhum adol. Ulaika humul gopilun. Mereka lah yang disebut kelompok gopilun. Orang-orang goplah, orang-orang yang lalai. Naudzubillah ya. Maka bersyukur kita mah di pesantren dilatih terus ya. Untuk menggunakan akal, menggunakan telinga, dilatih, dididik, dibimbing terus supaya kita jangan lalai. Fasilitas-fasilitas sarana yang Allah berikan sama kita terus pakai untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah ya. Kalau nggak dibimbing begini, waduh, kita bisa teledor ya, bisa lalai. Akhirnya mata, hati, telinga kita dipakai yang nggak jelas, yang nggak ada manfaatnya, bahkan yang dilarang oleh Allah. Nauzubillah ya. Dah segitu dulu ya. Nanti kita lanjutkan pasal 9 tarif hukum akal. Nafa'anallahu bi'ulumim amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fana bima lam tana. Rabbi alimna alladzi yanfa'un.